Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita menjadi pencobaan-pencobaan biasa, sehingga kita sanggup dan mampu mengatasinya. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kita menjalani kisah hidup, cerita hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Ada berbagai kisah hidup yang harus kita hadapi, di mana di dalamnya ada persoalan, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, dan sebagainya. Dan saudara, kalau kita mempelajari dan melihat di dalam kehidupan kita dan kehidupan banyak orang, maka sebenarnya masalah pencobaan yang dialami itu bukan tergantung dari masalah tersebut yang menjadikan masalah tersebut besar, persoalan tersebut besar, pencobaan tersebut besar. Karena ada orang-orang yang menghadapi masalah besar, tetapi bagi dia itu tidak ada masalah, itu biasa saja. Tapi ada orang-orang yang masalahnya kecil, tetapi masalah itu menjadi masalah yang besar bagi dia. Nah, itu artinya saudara bahwa besar kecilnya satu masalah, persoalan atau pencobaan itu tergantung kepada diri orang tersebut, bagaimana dia menghadapi persoalan tersebut. Nah, itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan kita, masalah persoalan kita, supaya pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa, menjadi persoalan yang biasa, dan kita sanggup menghadapinya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan.
Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi peringatan kepada umat-umat Tuhan, jemaat di Korintus, bahwa mereka harus menghadapi masalah, persoalan, pencobaan yang mereka hadapi dengan cara yang benar. Dan Paulus memberikan contoh di mana Israel sudah menjadi contoh bagi mereka, bahkan bagi setiap orang yang hidup di berbagai zaman. Di mana diceritakan di sini, saudara, bahwa orang-orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang besar. Ya, di dalam perjalanan mereka memang mereka menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan. Mereka pernah kelaparan, mereka pernah kehausan, mereka pernah kedinginan, mereka pernah kepanasan dan sebagainya dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Tapi dalam semua situasi masalah dan persoalan itu, saudara, Allah selalu melakukan mujizat. Allah selalu melakukan mujizat. Ketika mereka lapar, Tuhan beri manna. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri daging burung puyuh.
Ketika mereka haus, saudara, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang Israel ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, pencobaan dalam perjalanan mereka. Tetapi namun pun demikian, saudara, firman Allah tadi menegaskan bahwa mereka berkali-kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena ayat 5 contohnya dikatakan, tetapi sungguh pun demikian. Maksudnya sungguh pun Allah telah melakukan mujizat, telah menolong mereka dalam masalah pencobaan yang mereka alami. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Allah murka kepada mereka karena mereka melakukan dosa. Di ayat 10 misalnya, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka terus bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah menolong. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat. Tapi mereka terus saja berbuat dosa. Dan firman Allah menegaskan bahwa kisah kehidupan orang Israel, biarlah semuanya itu menjadi contoh. Ayat 6 ditegaskan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Bagaimana mereka menghadapi masalah dan persoalan. Allah melakukan mujizat, tetapi mereka terus saja melakukan dosa. Mereka terus saja bersungut-sungut dan sebagainya. Mereka melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka atas mereka. Dan biarlah itu menjadi contoh bagi kita. Artinya, saudara, bahwa dalam kita menghadapi masalah dan persoalan, kita harus hadapi dengan sikap dan cara yang benar. Karena sebenarnya Allah akan selalu melakukan mujizatnya. Allah akan menolong kita apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Hadapi dengan benar karena Tuhan pasti akan melakukan dan menyatakan mujizatnya. Yang seringkali membuat mujizat Allah tidak dinyatakan adalah karena sikap umat-umatnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Setelah ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dalam firman Allah ini diceritakan tentang bagaimana orang Israel menghadapi berbagai persoalan. Tuhan lakukan mujizat, tapi selalu saja mereka berbuat dosa. Lalu kemudian di ayat 13 di sana ditegaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan di sini sebenarnya adalah menggambarkan masalah dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Itu juga yang dihadapi oleh orang Israel, masalah persoalan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di sini firman Allah menegaskan di ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Orang Israel, mereka menghadapi masalah-masalah besar. Dan mungkin hari ini pun saudara, ada saudara yang sedang menanggung masalah dan persoalan yang besar. Pencobaan yang besar dalam kehidupan saudara. Tetapi dengar, firman Allah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi saudara, besar kecilnya satu persoalan sebenarnya bukan tergantung dari persoalan itu sendiri, tetapi tergantung dari orang yang menghadapinya. Saudara, saya memberi 2 contoh. Sewaktu saya ada di sekolah Alkitab di satu tempat, di satu sekolah Alkitab, dan kemudian pada waktu itu ada seorang yang ditempatkan di sekolah Alkitab untuk didoakan. Dan saudara, kami sebagai orang-orang yang sekolah pada waktu itu seringkali mendoakan ibu ini. Dia seorang ibu. Dia seringkali
seperti orang yang kerasukan kuasa kegelapan. Dia seringkali menggelepar-gelepar, dia seringkali menjerit-jerit dan sebagainya, seperti tidak sadar. Kami seringkali mendoakannya, bahkan jujur terkadang sudah jenuh mendoakannya, karena tidak ada perubahan. Pada waktu itu pikiran kami, dia sedang dirasuki oleh kuasa kegelapan. Tetapi beberapa waktu kemudian, saudara, ibu ini akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata akhirnya ditemukan masalahnya, yaitu masalahnya adalah di mana kuku di jari jempol kakinya itu masuk ke dalam dagingnya dan menusuk daging itu, sehingga itu mungkin begitu sakitnya dia rasa, dan itu membawa stres tersendiri bagi dia, sehingga seringkali dia bereaksi seperti orang yang stres kerasukan. Karena apa? Hanya karena kuku di jempol jari kakinya itu masuk dan melukai, membuat kakinya bengkak. Dan dia waktu itu begitu stresnya. Saya melihat bagaimana ibu itu seringkali bereaksi seperti orang yang kerasukan. Masalahnya hanya itu. Setelah itu diselesaikan, kuku itu dicabut, akhirnya ibu ini normal kembali. Mungkin ketika saudara mendengar ini, saudara merasa lucu. Kok hanya karena kuku jarinya masuk ke dalam kakinya dan membuat kaki itu infeksi, dan kemudian itu membuat dia seperti orang yang kerasukan. Itu kan masalah yang kecil. Ya, mungkin hari ini bagi kita itu masalah kecil, tapi bagi ibu itu masalah yang sangat besar, saudara. Itu terlihat. Apa yang terjadi pada dia membuktikan bahwa masalah itu begitu besar bagi dia. Kemudian cerita kisah nyata yang kedua adalah, saya punya kenalan seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dia sedang mengidap kanker darah, saudara. Mendengar kanker darah saja mungkin kita sudah langsung berpikir bahwa itu penyakit yang serius. Ya, benar. Itu penyakit yang sangat serius. Dan bahkan dokter sudah memvonis bahwa umurnya mungkin hanya sekian waktu. Tetapi yang saya lihat, saudara, bahwa ibu ini tidak seperti orang sakit. Dia melayani dengan giat. Dia buat grup-grup media sosial, dan di sana dia buat pertemuan, persekutuan, sharing firman. Dia yang memimpin dan sebagainya. Dia lakukan banyak hal. Begitu semangatnya dia melayani. Padahal penyakitnya penyakit yang sangat serius. Tapi tidak terlihat bahwa penyakit itu penyakit yang serius. Dan yang luar biasanya, saudara, dia masih tetap sehat. Sudah begitu lamanya dia masih tetap sehat. Maksudnya dia masih kelihatan sehat sampai hari ini. Kanker darah itu masih tetap ada, tetapi dia masih seperti orang biasa, seperti sehat kelihatannya. Kenapa, saudara? Karena ibu ini menghadapinya dengan benar. Masalah kanker darah, penyakit yang sangat serius itu menjadi pencobaan, masalah yang biasa bagi dia. Dia hadapi dengan cara yang benar, sehingga hari ini umurnya dipanjangkan Tuhan, saudara. Dia masih tetap kelihatan sehat dan biasa, sekalipun kanker darah itu masih ada, masih menggerogoti. Ini dua contoh yang begitu menggambarkan bagi kita bahwa sebenarnya masalah itu besar kecilnya bukan tergantung dari masalah itu, tapi tergantung orangnya dan bagaimana orang tersebut menghadapinya. Nah, saudara, mungkin saat ini saudara juga sedang memikul masalah dan persoalan. Bahkan persoalan saudara mungkin persoalan yang sangat serius, persoalan yang besar. Tetapi hari ini, saudara, persoalan saudara yang besar itu bisa menjadi persoalan biasa, pencobaan biasa, dan saudara akan sanggup menghadapinya.
Di ayat 13 tadi dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami apapun itu, sebesar apapun itu. Mana lebih besar masalah saudara dari masalah ibu yang sedang mengidap penyakit kanker darah tadi yang tetap semangat melayani? Mana lebih besar masalah saudara dari masalah dia? Kalau ibu itu pun bisa menganggap masalahnya masalah biasa, persoalan dan pencobaannya pencobaan biasa, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini menganggap masalah dan persoalan saudara itu hanya pencobaan biasa, masalah biasa? Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita, apapun itu, sebesar apapun itu, adalah pencobaan biasa. Dan kemudian ayat 13 bagian terakhir itu dikatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan kita bisa menjadi pencobaan biasa, seberat dan sebesar apapun itu, dan kita akan sanggup menanggungnya. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah bagaimana supaya pencobaan-pencobaan atau persoalan yang kita hadapi itu menjadi pencobaan atau persoalan biasa, saudara. Sekalipun itu bagi banyak orang merupakan pencobaan atau persoalan yang besar, tetapi bagaimana supaya persoalan dan pencobaan itu menjadi pencobaan yang biasa? Karena di sini tadi ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaanmu adalah pencobaan biasa, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, melalui teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar ada 3 cara kita menghadapi persoalan dan pencobaan yang kita hadapi, sebesar apapun itu akan menjadi pencobaan biasa dengan 3 cara ini. Lihat kembali ayat 13 itu, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia, sebab Allah setia. Apa yang membuat pencobaan kita menjadi pencobaan biasa, saudara? Kesetiaan Allah. Itu artinya bahwa hadapilah pencobaan kita di dalam Tuhan. Hadapi segala persoalan di dalam Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan akan melakukan mujizat dan menjadikan pencobaan persoalan kita itu menjadi persoalan biasa oleh karena mujizat Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh orang Israel? Sekali lagi ketika mereka sedang dikejar oleh orang Mesir, tentara Mesir, saudara, dan di depan mereka ada laut. Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Ketika mereka kepanasan di padang gurun, Tuhan beri tiang awan. Ketika mereka kedinginan di padang gurun di malam hari, Tuhan beri tiang api. Ketika mereka kelaparan, Tuhan beri manna. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri daging burung puyuh, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan atas segala masalah mereka. Itu sebabnya, saudara, segala masalah yang mereka hadapi pada dasarnya adalah masalah dan persoalan yang biasa. Karena Tuhan melakukan mujizat di sana. Demikian juga segala masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang saudara hadapi itu sebenarnya masalah biasa. Karena ada mujizat Tuhan di sana. Dikatakan bahwa sebab Allah setia, Dia akan setia menyatakan mujizatnya, Dia akan setia menyatakan pertolongannya. Pertanyaannya, apakah kita hadapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengandalkan kesetiaan Tuhan dalam menghadapi semuanya? Kalau kita hadapi di dalam Tuhan, saudara, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya dan akan membuat pencobaan sebesar apapun itu, masalah dan persoalan sebesar apapun itu, menjadi pencobaan biasa. Itu yang pertama, saudara. Itu sebabnya apapun masalah saudara hadapi di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa Allah setia. Andalkan kesetiaan Tuhan.
Harapkan kesetiaan Tuhan, yakini kesetiaan Tuhan dalam saudara menghadapi segala masalah dan persoalan saudara. Tuhan setia. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana sehingga masalah dan persoalan kita menjadi masalah biasa dan persoalan biasa? Apa yang membuatnya menjadi persoalan biasa? Kesetiaan Tuhan. Karena dikatakan sebab Allah setia. Kesetiaan Tuhanlah yang akan membuat segala masalah dan persoalan kita menjadi masalah dan persoalan biasa. Itu sebabnya hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan kemudian berikutnya, saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, bagaimana sehingga pencobaan itu menjadi pencobaan biasa? Karena kalau kita hadapi di dalam Tuhan, hal kedua yang terjadi adalah Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak berkata di sini, saudara, bahwa Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai dengan pencobaan yang besar. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya apa, saudara? Bahwa sebesar apapun masalah itu, kekuatan kita akan lebih besar dari masalah itu. Itu artinya kalau kita hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada kita melampaui masalah sebesar apapun itu. Dia akan memberi kemampuan bagi kita, kekuatan bagi kita mengatasi segala masalah sebesar apapun itu. Lebih besar masalah, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita mengatasi dan menang atas masalah dan persoalan itu. Ketika ada masalah lebih besar, Dia beri lagi kekuatan yang lebih besar untuk kita hadapi dan menang atas segala masalah dan persoalan itu. Itu hal kedua, saudara. Sehingga segala pencobaan, segala masalah yang kita hadapi akan menjadi pencobaan dan masalah biasa. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dia tidak izinkan kita mengalami masalah atau pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu artinya ketika masalah lebih besar datang, Dia akan memberi kekuatan yang lebih besar sehingga masalah tidak melampaui kekuatan kita. Jadi sebenarnya, saudara, apapun masalah kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar bagi kita untuk mampu mengatasi segala masalah dan persoalan kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang memikul masalah yang begitu besar? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara tidak sanggup lagi? Saudara tidak mampu lagi? Saudara merasa bahwa masalah saudara terlalu besar? Mungkin saudara tidak sedang menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kalau saudara menghadapinya bersama dengan Tuhan, firman-Nya menjamin tidak akan diizinkannya saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Karena Dia akan terus memberi kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar kepada setiap kita ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, yang akan menjadikan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi menjadi pencobaan yang biasa. Ketiga dikatakan di ayat 13 itu bagian terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kenapa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi akan menjadi pencobaan biasa? Karena Tuhan pasti memberi jalan keluar. Israel ketika mereka kelaparan, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Manna turun dari sorga. Ketika mereka bosan dengan manna, Tuhan beri jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Tuhan kirim burung puyuh.
Ketika mereka kepanasan, saudara, apa jalan keluarnya? Tuhan beri tiang awan, malam Tuhan beri tiang api, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya atas segala masalah umatnya, Allah peduli, Allah perhatikan, dan Allah beri jalan keluar. Sehingga sebenarnya apapun masalah yang dihadapi umat-umatnya, itu semuanya adalah masalah biasa, karena Tuhan akan memberi jalan keluar atas segala masalah itu. Dan kemudian dicatat bagian terakhir ayat 13 itu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, bisa menjadi pencobaan dan persoalan biasa, dan kita akan sanggup menanggungnya, apapun itu, sebesar apapun itu. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya kita sanggup menang, sanggup mengatasi segala masalah dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hadapi bersama dengan Tuhan, hadapi di dalam Tuhan. Apa rupanya yang akan terjadi jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi, saudara? Ditegaskan ayat 13 tadi, sebab Allah setia. Allah akan menyatakan kesetiaannya yang akan menjadikan segala masalah kita menjadi masalah yang biasa. Lalu kemudian yang kedua, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Kalau ada masalah lebih besar, Dia beri kekuatan yang lebih besar untuk kita menang mengatasi segala masalah dan persoalan. Sehingga segala masalah persoalan kita akan menjadi masalah biasa, saudara, karena Tuhan terus memberi kekuatan yang lebih besar. Dan kemudian yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, kamu diberi jalan keluar. Mari kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan terus memberi jalan keluar bagi setiap kita dalam menghadapi segala masalah, persoalan, dan tantangan pencobaan-pencobaan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, di mana dalam kehidupan ini ada begitu banyak masalah, persoalan yang seringkali kami hadapi, ya Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa dalam kami menghadapi segala masalah dan persoalan hidup kami, segala masalah persoalan itu bisa menjadi persoalan biasa jika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami akan mampu mengatasinya ketika kami hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan kesetiaannya, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami, dan karena Engkau akan memberi jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang telah merenungkan firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa berkati mereka, untuk mereka hadapi semua masalah persoalan hidup mereka di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau mengubah segala masalah mereka menjadi masalah yang biasa, oleh karena kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, dan jalan keluar daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, terapkan firman-Mu, dan raih janji firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah, dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara,
tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu, sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa,
Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.